Tahun 1968, di sebuah lembah yang subur namun terpencil, terbentanglah desa Karangasih. Jalan masuknya hanya berupa jalur tanah yang berdebu saat kemarau dan becek saat hujan turun. Listrik belum menjangkau tempat itu. Setiap malam, cahaya hanya berasal dari lampu minyak tanah yang redup dan berasap. Kehidupan warga berjalan mengikuti irama alam. Bangun saat fajar, bekerja di sawah atau ladang, dan beristirahat saat matahari terbenam. Namun di tengah kehidupan yang terlihat damai itu, ada satu keluarga yang selalu hidup dalam bayang-bayang keterpencilan dan hinaan. Itu adalah keluarga Kasan. Ia tinggal di gubuk reyot yang berdiri di ujung paling barat desa, berdinding anyaman bambu yang sudah lapuk dimakan usia, beratap daun rumbia yang sering bocor saat hujan deras, dan lantai tanah yang selalu lembab. Bersamanya tinggal istrinya, Sutina, dan seorang anak laki-laki tunggal bernama Joko, yang saat itu baru berusia 7 tahun. Kasan adalah buruh tani harian. Ia tidak memiliki sebidang tanah pun, tidak memiliki ternak, dan harta yang ia miliki adalah tenaga yang ia korbankan setiap hari. Setiap pagi, ia berjalan kaki sejauh 2 km menuju sawah milik orang kaya, membajak, menanam, atau memanen padi dengan upah yang sangat sedikit. Seringkali upah itu hanya cukup untuk membeli beras sekedar mengganjal perut, dan kadang mereka harus mengandalkan umbi-umbian yang dikumpulkan dari hutan belakang desa agar tidak kelaparan. Pakaian yang dikenakan Kasan sudah bertambal berkali-kali, warnanya memudar, dan sol sepatunya sudah habis, sehingga ia sering berjalan tanpa alas kaki. Namun penderitaan yang paling menyiksa bukanlah perut yang lapar atau tubuh yang lelah, melainkan tatapan dan ucapan dari sesama warga desa. Di desa Karangasih, nilai seseorang seringkali diukur dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Jika kaya, ia akan dihormati, disegani, dan didengarkan ucapannya. Jika miskin, ia dianggap tidak berharga, tidak punya suara, dan pantas dijadikan bahan cemoohan. Kasan merasakan ini setiap hari, dimanapun ia melangkah. Saat ia lewat di depan rumah warga, bisik-bisik selalu terdengar, cukup keras agar ia bisa mendengarnya. Lihat dia, Kasan, lahir miskin, hidup miskin, dan pasti akan mati miskin juga, ujar seorang warga sambil tersenyum sinis. Jangan terlalu dekat, nanti nasib buruknya menular ke kita, timpal yang lain sambil menjauhkan kursinya. Saat ada hajatan atau pertemuan desa, Kasan selalu duduk di pojok paling belakang, dan seringkali tidak ada yang menyuguhkan makanan kepadanya. Jika ia meminjam beras atau alat pertanian, seringkali ia ditolak dengan alasan yang kasar. Kau tidak akan mampu mengembalikannya. Lebih baik simpan saja untuk orang yang lebih bisa dipercaya, kata Pak Suryo, orang terkaya di desa itu dengan nada merendahkan. Setiap kali mendengar kata-kata itu, Kasan hanya bisa menundukkan kepalanya, menggenggam tangannya erat-erat hingga kukunya memutih menekan telapak tangan. Ia tidak berani membalas karena ia sadar ia tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekayaan, dan tidak memiliki pendukung. Ia pulang ke gubuknya dengan hati yang perih, matanya berkaca-kaca menahan amarah yang membara. Kapan kita akan terbebas dari ini, Tuhanku? Sampai kapan aku harus hidup diinjak-injak seperti binatang? Gumamnya dalam hati. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi rasa iri, lalu tumbuh menjadi benih dendam yang perlahan berkecambah di dalam dadanya. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat dan mewarnai langit dengan warna jingga kemerahan, Kasan pulang dari sawah dengan tubuh lemas dan hati yang gelisah. Ia memutuskan mengambil jalan pintas yang jarang dilalui orang lain, melewati hutan kecil yang rindang dan sepi. Ia berharap bisa sampai di rumah lebih cepat dan tidak bertemu siapapun yang mungkin akan menghinanya lagi. Di tengah jalan setapak itu, tepat di bawah sebuah pohon beringin tua yang besar dan rindang, ia melihat sesosok laki-laki tua duduk bersila di atas batu besar. Pakaiannya berwarna hitam gelap, terbuat dari kain tebal yang sudah lusuh. Rambutnya memutih dan kusut menutupi bahunya, serta janggutnya panjang menjuntai hingga ke dada. Namun yang paling mencolok adalah matanya, tajam, dalam, dan seolah bisa menembus pikiran orang yang dilihatnya. Kau Kasan bukan? Tanya lelaki tua itu dengan suara berat, parau, namun terdengar jelas meski suaranya tidak keras. Kasan tertegun, lalu mengangguk pelan. Benar Pak, siapa Bapak tahu nama saya? Saya belum pernah melihat Bapak di desa ini. Lelaki tua itu tersenyum tipis, senyum yang terasa dingin dan tidak sampai ke matanya. Panggil saja aku Mbah Kromo. Aku sudah lama tinggal di sekitar sini. Hanya saja orang biasa jarang melihatku. Aku tahu segalanya tentangmu, Kasan.
Aku tahu betapa beratnya hidupmu, betapa perihnya hatimu dihina dan diremehkan selama ini. Mendengar kata-kata itu, hati Kasan berdebar kencang. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang seolah memahami penderitaannya tanpa menghakimi. Saya sudah lelah, Mbah. Saya sudah bekerja keras siang dan malam, tapi nasib saya tidak pernah berubah. Apakah tidak ada jalan lain selain terus hidup menderita? Mbah Kromo berdiri perlahan. Langkahnya terasa ringan, seolah tidak menyentuh tanah. Ada jalan, Kasan. Jalan yang bisa mengubah nasibmu dalam semalam. Jalan yang bisa membuatmu menjadi orang yang paling kaya, paling disegani, dan tidak ada lagi yang berani memandangmu sebelah mata. Mata Kasan langsung berbinar. Rasa harapan yang sudah lama padam tiba-tiba menyala kembali. Jalan apa itu, Mbah? Ajari saya siap melakukan apa saja. Mbah Kromo menatapnya dalam-dalam, seolah menimbang seberapa besar keinginan Kasan untuk berubah. Jalan itu disebut pesugihan. Ada banyak jenisnya, tapi yang paling cepat mendatangkan hasil dan kekayaan berlimpah adalah menjadi babi ngepet. Kasan terkejut mendengar nama itu. Ia pernah mendengar bisik-bisik orang tua tentang makhluk itu, sosok yang bisa berubah wujud menjadi babi hutan besar untuk mencuri harta orang lain dan membawa pulang kekayaan yang melimpah. Namun ia juga mendengar bahwa itu adalah jalan yang gelap, penuh risiko dan melanggar aturan kehidupan. Babi ngepet? Saya dengar itu jalan yang tidak benar, Mbah. Katanya itu urusan dengan roh jahat, jawab Kasan dengan nada ragu. Benar, tapi apa pilihanmu sekarang? Potong Mbah Kromo dengan nada tegas. Jalan yang benar sudah kau tempuh bertahun-tahun, tapi apa hasilnya? Masih miskin, masih dihina, masih dianggap tidak ada. Jalan ini memang berbeda, tapi ia memberimu apa yang kau butuhkan, kekuasaan dan kehormatan. Jika kau mau, setiap malam jiwamu akan keluar dari tubuhmu, berubah wujud menjadi babi hutan yang kuat, masuk ke rumah-rumah orang kaya, dan membawa pulang harta mereka. Semua akan menjadi milikmu. Bayangan rumah yang megah, pakaian yang bagus, dan tatapan hormat dari orang-orang yang dulu menghinanya melintas cepat di pikiran Kasan. Ia membayangkan dirinya duduk di kursi empuk, memerintah mereka yang dulu merendahkannya, dan memberikan kehidupan yang layak bagi istri serta anaknya. Rasa ingin tahu dan keinginan yang kuat perlahan mengalahkan rasa takutnya. Kalau begitu, apa syaratnya? Tidak ada yang didapatkan tanpa pengorbanan, bukan? Tanya Kasan dengan suara yang mulai mantap. Mbah Kromo mengangguk pelan. Tentu saja, semakin banyak harta yang kau inginkan, semakin besar pula pengorbanan yang harus kau berikan sebagai balasan kepada roh penjaga pesugihan itu. Malam itu, Kasan pulang ke gubuknya dengan pikiran yang kacau balau. Ia duduk termenung di sudut ruangan, memandangi istrinya Sutina yang sedang menyiapkan makan malam sederhana dan anaknya Joko yang sedang bermain dengan mainan dari kayu bekas. Di satu sisi, nuraninya berteriak keras mengingatkan bahwa jalan itu salah, berdosa, dan bisa membawa bencana. Di sisi lain, rasa sakit karena dihina selama bertahun-tahun terasa lebih menyiksa daripada rasa takut akan dosa. Ia teringat kejadian 2 hari lalu saat ia meminjam paku kepada tetangganya, namun ditolak dengan kata-kata kasar. Untuk apa kau pakai? Nanti hilang atau rusak juga, tidak ada gunanya untuk orang miskin sepertimu. Ia teringat saat Joko menangis meminta sepotong gula merah seperti anak-anak lain, namun ia tidak mampu membelinya. Ia teringat tatapan jijik yang selalu ia terima setiap melangkah di jalan desa. Jika ini satu-satunya cara agar kami tidak lagi hidup seperti binatang, mengapa tidak? Batinnya mulai membela diri. Mungkin ini jalan takdir yang lain, yang tidak semua orang berani melaluinya. Selama 3 hari berturut-turut, Kasan diam-diam menemui Mbah Kromo di bawah pohon beringin itu. Setiap kali bertemu, lelaki tua itu terus membujuknya, meyakinkannya bahwa resikonya kecil jika ia berhati-hati, dan bahwa kekayaan itu akan membuatnya hidup tenang selamanya. Perlahan namun pasti, keraguan Kasan mulai hilang, digantikan oleh tekad yang kuat untuk mengubah nasibnya, apapun caranya. Pada malam bulan mati, saat langit gelap gulita tanpa cahaya bulan sedikit pun, Kasan kembali pergi menemui Mbah Kromo. Malam itu angin berhembus dingin, membawa suara gemerisik daun yang terdengar seperti bisikan yang tidak jelas. Suasana terasa berat dan mencekam. Di bawah pohon beringin tua itu, Mbah Kromo sudah menyiapkan segala perlengkapan. Lilin merah yang menyala dengan nyala api yang tidak bergerak meski tertiup angin. Dupa yang mengeluarkan asap tebal berbau menyengat, sebuah piring tanah liat, dan sebilah pisau kecil yang tajam. Kau yakin tidak akan menyesal setelah ini? Tanya Mbah Kromo sekali lagi.
matanya menatap lurus ke dalam mata Kasan. "Saya yakin, Mbah. Saya sudah memikirkannya matang-matang. Saya tidak ingin kembali hidup seperti ini selamanya," jawab Kasan dengan suara tegas, meski tangannya sedikit gemetar. "Baiklah, sekarang kau harus membuat perjanjian yang tidak bisa ditarik kembali. Teteskan sedikit darahmu ke dalam piring ini sebagai tanda kesetiaan kepada roh yang akan menemanimu." Dengan tangan yang bergetar, Kasan melukai ujung jarinya menggunakan pisau itu. Darah segar menetes jatuh ke piring tanah liat, membentuk titik merah yang perlahan menyebar. Begitu darah itu menyentuh piring, terasa ada hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Mbah Kromo kemudian membacakan mantera-mantera panjang dalam bahasa yang tidak dimengerti Kasan. Suaranya naik turun, bergema di antara pepohonan dan membuat bulu kuduk meremang. Setelah selesai, ia menyerahkan sebuah botol kecil berisi minyak hitam kental yang berbau sangat aneh, seperti campuran tanah basah dan bau hutan yang lembab. "Ini minyak pesugihan. Setiap malam sebelum tidur, oleskan ke seluruh tubuhmu sambil membaca mantera yang sudah kuajarkan. Saat kau terlelap, jiwamu akan keluar dan berubah wujud. Tubuhmu akan terbaring kaku, jangan diganggu siapapun sampai fajar tiba. Ingat, semakin sering kau pergi, semakin kuat ikatanmu dengan roh itu, dan semakin besar harta yang kau dapatkan." Kasan menerima botol itu dengan erat, menyimpannya di dalam saku baju, dan pulang dengan langkah yang terasa lebih berat, namun juga lebih penuh harapan. Malam itu juga, Kasan pulang ke gubuknya dengan hati yang berdebar kencang. Ia berpura-pura lelah dan menyuruh istrinya serta anaknya tidur lebih awal. Begitu keduanya terlelap pulas, ia bangkit perlahan, menutup rapat pintu dan jendela agar tidak ada cahaya yang keluar, lalu mengeluarkan botol minyak itu. Ia mengoleskan minyak hitam kental itu ke seluruh tubuhnya, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bau yang menyengat langsung tercium, membuat kepalanya terasa sedikit pusing, namun ia menahannya. Ia membacakan mantera yang diajarkan Mbah Kromo berulang kali dengan suara lirih. Napasnya terasa memburu. Lama-kelamaan, tubuhnya terasa sangat berat, matanya semakin sulit dibuka, dan kesadarannya mulai melayang seolah ditarik keluar dari tubuhnya. Ia merasakan sensasi aneh, seperti melayang di udara. Saat ia membuka matanya kembali, ia melihat dirinya sudah berdiri di luar gubuk, dan di dalam rumah masih terbaring tubuhnya sendiri yang terlihat kaku dan tidak bergerak sama sekali. Saat ia menatap ke bawah, ia terkejut, namun juga merasa anehnya tenang. Ia sudah berubah wujud menjadi seekor babi hutan berukuran sangat besar, berbulu kasar berwarna hitam pekat, memiliki taring yang panjang dan runcing, serta matanya menyala redup berwarna hijau kekuningan. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir di setiap otot tubuhnya. Ia bisa berlari sangat cepat, mencium bau dari jarak yang jauh, dan merasakan keberadaan harta di balik tembok atau di bawah lantai. Dengan hati yang campuran antara takut dan gembira, ia melesat masuk ke dalam kegelapan malam, memulai perjalanan pertamanya sebagai babi ngepet. Kasan yang berwujud babi hutan itu melayang dan berlari menuju bagian tengah desa, menuju rumah terbesar yang dimiliki oleh Pak Suryo, orang yang paling sering menghinanya. Dengan kekuatan cakar dan taringnya yang tajam, ia mendekati dinding dan lantai rumah itu. Ia bisa mencium bau logam, kertas, dan perhiasan yang tersimpan rapat di bawah lantai kamar tidur. Tanpa kesulitan berarti, ia menggerogoti papan lantai kayu itu hingga berlubang. Di bawahnya terlihat sebuah kotak kayu besar yang terkunci rapat. Namun kekuatan gaib yang menyertainya membuat kotak itu terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya tersimpan tumpukan uang kertas, koin emas, dan perhiasan keluarga yang dikumpulkan selama puluhan tahun. Begitu ia menginginkan harta itu, terasa ada tarikan halus, dan secara gaib harta-harta itu berpindah tempat, menghilang dari kotak itu dan muncul kembali di dalam lumbung kecil di belakang gubuk Kasan. Setelah merasa cukup, ia segera berlari kembali menuju rumahnya. Begitu ia mendekati tubuhnya yang terbaring, kesadarannya kembali masuk, dan ia terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya berkeringat dingin. Begitu matahari terbit dan ia mengecek lumbungnya, matanya terbelalak tak percaya. Di sana tergeletak tumpukan harta yang jumlahnya melebihi apa yang ia miliki selama hidupnya. Ia memegang koin emas itu, merasakan beratnya, dan air matanya mengalir. "Ini nyata, aku benar-benar bisa kaya," batinnya dengan penuh kegembiraan yang meluap.
Dalam hitungan minggu, perubahan drastis mulai terlihat pada keluarga Kasan. Mereka yang tadinya hanya makan umbi-umbian, kini tiba-tiba membeli beras kualitas terbaik, lauk pauk lengkap, dan daging yang jarang dimakan warga biasa. Pakaian Kasan dan keluarganya diganti dengan kain yang bagus dan bersih, tidak ada lagi tambalan yang terlihat. Yang paling mencolok, Kasan mulai membangun rumah baru. Bambu reyot diganti dengan kayu-kayu keras yang kokoh, dindingnya dipasang papan, atapnya diganti genteng, dan lantainya diplester semen. Semua pekerjaan dilakukan dengan biaya yang melimpah, seolah uang mengalir begitu saja dari tangannya tanpa habis. Ia juga membeli beberapa ekor sapi dan kerbau, serta menyewa orang untuk mengerjakan sawah yang baru ia beli. Warga desa mulai bertanya-tanya dengan rasa heran dan curiga. Dari mana dia dapat uang sebanyak ini? Padahal dia hanya buruh tani yang tidak punya apa-apa, bisik mereka satu sama lain. Namun sikap mereka perlahan berubah. Orang-orang yang dulu menghinanya kini mulai tersenyum ramah, menyapa dengan sopan, bahkan meminta bantuan jika membutuhkan sesuatu. Kasan menikmati perubahan ini. Ia berjalan dengan kepala terangkat tinggi, berbicara dengan nada yang lebih tinggi dan tegas, membalas sikap mereka dengan rasa sombong. Ia merasa dendamnya perlahan terbayar. Namun ia tidak sadar bahwa kekayaan yang didapatkan dengan jalan terlarang ini membawa serta beban dan kutukan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Seiring dengan kekayaan yang terus bertambah, Kasan semakin rakus. Ia merasa sedikit harta belum cukup. Ia ingin menjadi yang paling kaya, memiliki semua sawah di desa, dan menjadi orang yang paling berkuasa. Ia terus melakukan ritual itu setiap malam, bahkan semakin sering dan semakin lama ia berkeliling. Namun kehadirannya mulai meninggalkan jejak yang terasa oleh warga. Setiap malam setelah matahari terbenam dan desa sunyi senyap, sering terdengar suara langkah kaki berat yang berderak di atas atap genteng, atau suara gerogotan yang kasar dari arah dinding atau lantai rumah. Bau anyir yang sangat menyengat, seperti campuran kotoran hewan dan tanah lembab, sering tercium tiba-tiba di dalam rumah-rumah warga, meski pintu dan jendela sudah tertutup rapat. Pagi harinya, banyak warga menemukan lantai rumah mereka berlubang, tempat penyimpanan uang atau perhiasan terbuka, dan isinya hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda pencurian biasa, tidak ada kunci yang rusak, hanya lubang hasil gerogotan yang terlihat. Kerugian yang dialami warga semakin besar, mulai dari uang simpanan, hasil panen, hingga perhiasan pusaka keluarga. Rasa resah dan takut mulai menyelimuti desa Karangasih. Orang-orang mulai mengunci rumah lebih rapat, menyalakan lampu minyak semalaman, dan berjaga-jaga secara bergiliran. Mereka menyebut makhluk yang mengganggu itu sebagai babi ngepet, makhluk gaib pencuri harta yang paling ditakuti di daerah itu. Meskipun teror itu membuat warga gelisah, satu hal yang sangat mencolok adalah kecepatan peningkatan kekayaan Kasan yang bertepatan dengan hilangnya harta-harta warga. Pak Karto, ketua desa yang bijaksana dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib, mulai mengamati gerak-gerik Kasan dengan cermat. "Teman-teman, kita harus waspada," ujarnya dalam pertemuan warga. Kekayaan yang didapat secara tiba-tiba tanpa usaha yang jelas biasanya menyimpan rahasia gelap. Ingatlah, Kasan dulunya miskin sekali, dan sekarang ia bisa membeli apa saja hanya dalam hitungan bulan. Ini tidak wajar. Beberapa warga mulai menceritakan hal-hal aneh yang mereka lihat. "Saya pernah lewat depan rumah Kasan tengah malam, dan jendela kamarnya tertutup rapat sekali, tapi tercium bau anyir yang sama persis dengan bau yang ada di rumah saya saat uang saya hilang," kata seorang warga. Yang lain menambahkan, setiap sore Kasan selalu pulang lebih awal dan tidur sangat awal. Pagi harinya ia terlihat sangat lelah, matanya sayu, seolah tidak tidur semalaman. Padahal ia bilang ia hanya beristirahat. Namun karena tidak ada bukti yang nyata, mereka hanya bisa menyimpan kecurigaan itu dalam hati. Sementara itu, Kasan semakin sombong dan berani, merasa dirinya pintar dan tidak akan pernah ketahuan. Ia bahkan mulai memamerkan kekayaannya, memerintah bekas-bekas temannya yang dulu meremehkannya, dan menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Semakin sering Kasan melakukan ritual itu, semakin kuat pula ikatannya dengan roh gaib yang menjadi perantaranya. Ia mulai merasakan perubahan pada dirinya sendiri. Sifatnya menjadi semakin kasar, cepat marah, tidak sabar, dan hatinya terasa semakin dingin serta sulit tersentuh oleh rasa iba. Ia sering berbicara sendiri, matanya melotot kosong, dan tidurnya tidak pernah tenang. Suatu hari, saat bertemu lagi dengan Mbah Kromo, lelaki tua itu menatapnya dengan pandangan yang lebih serius dan kurang ramah dibandingkan sebelumnya. "Kau sudah cukup kaya, Kasan.
Sebaiknya berhentilah sekarang. Jika terus melanjutkan, bahaya yang menunggumu akan semakin besar. Kasan menggeleng keras dengan wajah yang penuh ambisi. Belum cukup, Mbah. Saya ingin lebih banyak lagi. Saya ingin menjadi tuan tanah terbesar. Saya ingin dihormati bukan hanya di desa ini, tapi juga di kecamatan. Apa susahnya menambah sedikit lagi? Mbah Kromo menghela napas panjang. Roh yang kau jadikan sekutu itu tidak bekerja secara cuma-cuma. Selama ini ia masih mengambil tenaga dari tubuhmu sendiri. Tapi jika kau ingin harta yang melimpah ruah dan terus mengalir tanpa henti, tenaga dari tubuhmu tidak akan cukup. Kau harus memberikan tumbal yang jauh lebih besar, sesuatu yang memiliki energi kehidupan paling murni dan kuat. Kasan tertegun. Tumbal apa lagi? Bukankah darah saya sudah cukup sebagai tanda perjanjian? Untuk kekayaan yang tak terbatas, ia membutuhkan tumbal yang paling berharga bagimu sendiri. Jawab Mbah Kromo dengan suara datar dan dingin. Ia menginginkan darah dagingmu sendiri, anak kandungmu, Joko. Mendengar kata-kata itu, hati Kasan terasa seperti ditusuk pisau tajam. Ia mundur selangkah, wajahnya memucat dan tangannya gemetar hebat. Tidak mungkin. Dia anak saya satu-satunya. Bagaimana saya bisa membunuh darah daging sendiri? Itu tidak mungkin, teriaknya dengan suara bergetar. Mbah Kromo hanya tersenyum dingin. Pilihan ada di tanganmu, Kasan. Ingat, jalan yang kau pilih sudah tidak bisa berbalik arah. Jika kau berhenti sekarang, kekayaan yang sudah kau dapatkan akan hilang dengan sendirinya, kembali ke pemilik aslinya, dan kau akan kembali menjadi orang miskin yang dihina seperti dulu. Bahkan mungkin lebih menderita karena ikatannya sudah terjalin. Jika kau lanjutkan, serahkan anakmu, maka harta akan mengalir deras tanpa henti, dan kekayaanmu akan bertahan lama. Pikirkan baik-baik, mana yang lebih penting, rasa sayang sesaat atau kehormatan dan kekuasaan yang kau idamkan selama ini? Pertanyaan itu menghantam pikiran Kasan selama berhari-hari. Ia berada di persimpangan jalan yang paling mengerikan dalam hidupnya. Di satu sisi, ada suara hati nurani yang berteriak keras melarangnya melakukan hal yang paling kejam. Di sisi lain, ada rasa takut yang luar biasa akan kembali jatuh ke dalam keterpurukan dan hinaan yang menyakitkan. Rasa takut itu ternyata perlahan mulai mengalahkan rasa sayangnya sebagai seorang ayah. Ia mulai membohongi dirinya sendiri, mencoba mencari alasan agar perbuatannya terasa benar. Jika saya kaya, Joko akan hidup enak, tidak akan menderita seperti saya. Mungkin ini pengorbanan kecil untuk masa depan yang lebih baik, batinnya membela diri. Meski ia tahu di dalam lubuk hatinya bahwa alasan itu adalah kebohongan belaka. Perubahan sikap Kasan tidak luput dari pengamatan istrinya, Sutina. Ia melihat suaminya menjadi sering termenung, wajahnya pucat, matanya sayu, dan sering berbicara sendiri dalam tidurnya. Ia juga mendengar desas-desus di desa bahwa Kasan diduga terlibat dalam hal-hal gaib yang menjadi penyebab hilangnya harta warga. Suatu malam, saat Kasan sedang duduk termenung memikirkan keputusannya, Sutina memberanikan diri bertanya dengan suara lembut namun penuh kekhawatiran. "San, katakanlah yang sebenarnya. Dari mana sebenarnya harta ini? Saya mendengar kabar yang tidak baik tentang dirimu. Jangan biarkan jalan yang salah ini membawa bencana bagi kita semua, terutama bagi anak kita," pinta Sutina dengan nada memohon. Namun kata-kata itu justru memicu amarah yang meledak di hati Kasan. Ia memukul meja dengan keras, matanya melotot merah dan suaranya meninggi. "Diam kau, wanita tidak tahu apa-apa. Jangan ikut campur urusan saya. Apakah kau ingin kita kembali miskin dan diinjak-injak lagi? Itu tidak akan pernah terjadi." Sutina terkejut dan menangis mendengar bentakan itu. "Tapi San, lebih baik hidup sederhana namun tenang dan selamat daripada kaya tapi hidup dalam ketakutan dan membawa dosa besar. Lihatlah dirimu sendiri, kau sudah bukan orang yang saya kenal dulu lagi." "Cukup, jangan bicara lagi," bentak Kasan lagi, lalu meninggalkan istrinya yang menangis terseduh-seduh. Ia merasa semakin tertekan dan pikiran jahat itu perlahan mulai menguasai seluruh akal sehatnya. Selama 3 hari 3 malam, Kasan tidak tidur nyenyak. Ia bergumul dengan suara hatinya sendiri, berjalan mondar-mandir di dalam rumah, dan memandangi anaknya dengan tatapan yang penuh pertentangan batin. Setiap kali melihat wajah polos Joko yang memanggilnya ayah dengan suara ceria, hatinya terasa sakit luar biasa. Namun, setiap kali teringat pandangan merendahkan warga dan rasa takut kembali miskin, ia kembali membulatkan tekadnya. Akhirnya rasa serakah dan dendam itu memenangkan pertarungan melawan nurani. Ia memutuskan untuk melakukannya. Ia menemui Mbah Kromo lagi
dengan wajah pucat pasi dan suara yang nyaris tidak keluar dari tenggorokannya. "Saya setuju. Saya akan menyerahkan anak saya sebagai tumbal," ucapnya terbata-bata. Air matanya mengalir tanpa sadar. Mbah Kromo mengangguk tenang, seolah sudah menunggu jawaban itu. "Baik, besok malam saat tengah malam tepat, bawa anakmu ke tempat pertemuan kita di bawah pohon beringin. Lakukan semuanya sesuai arahanku. Ingat, sekali ritual dimulai, tidak ada jalan kembali. Ikatan itu akan terikat selamanya." Kasan pulang dengan langkah gontai. Rasa bersalah yang luar biasa menghimpit dadanya. Namun ia menutup matanya dan hatinya, membiarkan dirinya dibutakan oleh ambisi yang sudah melampaui batas kemanusiaan. Malam itu suasana terasa sangat dingin dan sunyi. Angin berhembus kencang, menggoyangkan dahan pohon dan membuat suara gemerisik yang terdengar seperti bisikan orang yang menangis. Tidak ada suara jangkrik atau kodok, seolah alam pun turut merasakan kesedihan yang akan terjadi. Kasan berpura-pura mengajak anaknya keluar rumah, berkata bahwa ia ingin mengajaknya melihat kupu-kupu cahaya yang indah di hutan sebagai hiburan. Joko yang polos dan sangat percaya pada ayahnya, mengikuti dengan gembira sambil memegang tangan ayahnya erat-erat. "Ayah, kupu-kupunya besar tidak? Apakah warnanya indah?" tanyanya dengan suara ceria. Hati Kasan terasa seperti tercabik-cabik mendengar suara anaknya. Namun ia terus berjalan tanpa menoleh, matanya berkaca-kaca namun kaku dan dingin. Sesampainya di bawah pohon beringin tua, Mbah Kromo sudah menunggu dengan segala perlengkapan yang disiapkan. Lilin merah, dupa, dan tempat khusus untuk ritual. Begitu melihat suasana yang gelap dan asing, serta sosok lelaki tua yang asing, Joko mulai merasa takut. Ia memeluk kaki ayahnya erat-erat, matanya mulai berkaca-kaca. "Ayah, saya takut. Mari kita pulang saja. Saya tidak mau melihat kupu-kupunya lagi," pintanya sambil menangis pelan. Namun Kasan melepaskan genggaman tangan anaknya dengan kasar, lalu menahan tubuh Joko agar tidak bisa lari. Tangis Joko semakin keras, memanggil nama ayahnya berulang kali. Namun tidak ada belas kasihan lagi yang tersisa di hati Kasan. Dengan bantuan Mbah Kromo, mereka melakukan ritual pengorbanan yang mengerikan itu, menyerahkan nyawa anak yang tidak berdosa itu kepada roh penjaga pesugihan sebagai syarat terakhir untuk mendapatkan kekayaan yang tak terbatas. Setelah ritual itu selesai, perubahan luar biasa terjadi dalam waktu singkat. Dalam hitungan hari, harta mengalir masuk ke rumah Kasan tanpa henti. Uang emas, perhiasan, beras, ternak, dan tanah-tanah luas berpindah kepemilikan secara gaib maupun nyata. Ia menjadi orang terkaya sedesa bahkan sekecamatan. Rumahnya dibangun semakin megah dengan tembok tinggi, memiliki banyak pelayan, dan setiap hari disuguhi makanan mewah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun di balik kekayaan yang melimpah itu, ada kekosongan yang tak terisi dan rasa bersalah yang menyiksa. Kasan merasa hidupnya tidak lagi memiliki makna. Setiap malam, ia mendengar suara tangisan Joko memanggil namanya. Terasa sangat nyata di telinganya. Ia sering melihat bayangan anaknya berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan pandangan sedih dan kecewa yang menusuk hati. Tidurnya tidak pernah tenang, mimpinya selalu dipenuhi rasa takut dan penyesalan yang menyiksa. Ia mencoba menutupi rasa bersalahnya dengan semakin sombong dan berkuasa. Ia merasa bahwa dengan menguasai segalanya, ia bisa melupakan dosanya. Ia memerintah warga desa seenaknya. Jika ada yang membantah sedikit saja, ia akan mengancam dengan kekuasaan dan hartanya. Ia berpikir bahwa dengan begini, ia tidak akan pernah dihina lagi. Namun ia tidak sadar bahwa ia sudah menjadi orang yang lebih rendah martabatnya daripada saat ia masih miskin dulu. Hilangnya Joko menimbulkan kegemparan besar di desa. Istrinya, Sutina, histeris mencari kemana-mana, bertanya ke setiap rumah, menjelajahi pinggir hutan dan sungai. Namun tidak menemukan jejak sedikit pun. Kasan hanya memberi alasan yang tidak masuk akal, mengatakan bahwa anaknya tersesat masuk ke hutan dan tidak bisa ditemukan lagi. Namun Sutina mulai curiga pada suaminya. Ia melihat perubahan mendadak pada kekayaan mereka, sifat Kasan yang berubah drastis, dan ketakutan yang terlihat jelas di mata suaminya setiap kali ditanya tentang anaknya. Malam-malam ia sering mendengar Kasan berteriak dalam tidurnya, memohon ampun sambil menyebut nama Joko berulang kali. Di sisi lain, gangguan babi ngepet semakin menjadi-jadi. Tidak hanya harta yang hilang, warga mulai mengalami hal-hal buruk setelah kehilangan harta mereka. Ada yang jatuh sakit parah, panennya gagal total, hingga usaha mereka bangkrut. Kerugian yang diderita warga semakin besar,
dan rasa benci serta resah mereka memuncak. Mereka mulai mengumpulkan keberanian untuk mengawasi gerak-gerik Hasan lebih ketat lagi, yakin bahwa dialah sumber semua malapetaka itu. Menyadari kecurigaan yang semakin besar, warga desa sepakat untuk mengawasi rumah dan pergerakan Hasan secara diam-diam. Setiap malam, 2 atau 3 orang bersembunyi di balik semak-semak atau pohon besar yang tidak jauh dari rumah Hasan, mengamati apa yang terjadi setelah matahari terbenam. Mereka melihat bahwa setiap sore, Hasan selalu pulang lebih awal dari biasanya, menutup rapat semua pintu dan jendela, dan tidak pernah keluar lagi hingga keesokan paginya. Sekitar pukul 2 dini hari, sering terlihat asap tipis keluar dari celah atap rumahnya, dan bau anyir yang menyengat mulai tercium hingga ke tempat persembunyian mereka. Tak lama kemudian, mereka melihat sesosok bayangan besar berwarna hitam melayang keluar dari atap rumah, bergerak cepat menuju bagian tengah desa, persis saat laporan pencurian biasanya terjadi. Mereka tidak berani langsung menyerang karena takut akan kekuatan gaibnya. Namun mereka sudah memiliki bukti yang cukup kuat untuk meyakinkan diri mereka bahwa Hasan adalah babi ngepet yang selama ini meneror desa. Mereka sepakat untuk tidak bertindak sembarangan, melainkan menyusun rencana agar bisa menangkapnya saat ia sedang dalam wujud aslinya. Karena itulah satu-satunya cara untuk menghentikannya. Dalam pertemuan rahasia yang dihadiri oleh tokoh-tokoh desa dan Pak Karto, mereka menyusun rencana matang. Berdasarkan pengetahuan turun-temurun, babi ngepet hanya berkuasa saat jiwanya keluar dan berubah wujud, sedangkan tubuh aslinya yang tertinggal di rumah menjadi lemah dan tidak berdaya. Jika tubuh itu diganggu atau diberi perlakuan tertentu saat jiwanya masih di luar, maka ia tidak akan bisa kembali masuk dan kekuatannya akan hilang. Kita harus menunggu saat ia keluar berburu, lalu masuk ke rumahnya dan menaburkan garam kasar, cabai paling pedas, serta menancapkan paku besi di bagian leher dan perut tubuhnya yang terbaring, jelas Pak Karto. Jika ia mencoba kembali masuk, ia akan merasakan sakit yang luar biasa, tidak bisa menyatu kembali, dan saat fajar menyingsing, ia akan mati dengan sendirinya karena ikatannya terputus. Namun rencana itu sangat beresiko. Jika Hasan menyadari ada orang yang masuk ke rumahnya saat ia masih berwujud babi ngepet, ia akan kembali dengan amarah yang luar biasa dan bisa membahayakan nyawa siapa saja yang ada di dekatnya. Mereka sepakat untuk melaksanakannya pada malam bulan gelap berikutnya, saat kegelapan paling pekat dan sulit terlihat. Malam yang ditunggu akhirnya tiba. Langit gelap gulita, tidak ada cahaya bulan maupun bintang yang terlihat. Angin berhembus dingin membawa hawa yang mencekam. Sekitar pukul 1 dini hari, sekelompok warga yang dipimpin Pak Karto bersembunyi di dekat rumah Hasan, membawa peralatan yang sudah disiapkan, garam kasar, cabai giling, paku besi panjang, dan obor yang dibungkus kain agar cahayanya tidak terlihat dari jauh. Tepat pukul 2 dini hari, seperti biasanya, mereka melihat sesosok bayangan besar berwarna hitam melayang keluar dari atap rumah Hasan, bergerak cepat menuju arah rumah warga yang jauh. Bau anyirnya tertinggal di udara selama beberapa saat. "Ini kesempatan kita, cepat masuk!" bisik Pak Karto dengan suara lirih namun tegas. Mereka segera bergerak cepat menuju pintu belakang rumah Hasan, membukanya dengan hati-hati tanpa menimbulkan suara. Begitu masuk, bau anyir yang sangat menyengat menyambut hidung mereka, membuat kepala terasa pusing. Dengan cahaya obor yang remang, mereka melihat Hasan terbaring kaku di atas tempat tidur. Matanya tertutup rapat, mulutnya sedikit terbuka, dan kulitnya terasa dingin serta kaku seperti orang yang sudah mati. Dengan hati berdebar kencang namun penuh tekad, mereka melaksanakan rencana yang sudah disusun. Pak Karto menaburkan garam kasar dan cabai giling di sekeliling tubuh Hasan, terutama di bagian leher dan dada. Garam dan cabai ini akan membakar dan menyakitinya jika ia mencoba masuk kembali, bisiknya. Kemudian dengan tangan yang gemetar namun tegas, ia menancapkan 2 buah paku besi panjang tepat di bagian leher dan perut Hasan, tempat jantung berada. Begitu paku menancap, tubuh Hasan terasa menyentak seketika, mengeluarkan suara erangan pelan, dan kulitnya berubah menjadi lebih gelap serta mengeluarkan asap tipis. Tanda bahwa tindakan itu sudah bekerja dan mengganggu ikatan gaibnya. "Cepat keluar dan sembunyi, tunggu dia kembali," perintah Pak Karto. Mereka segera meninggalkan rumah itu dengan tenang, bersembunyi kembali di tempat persembunyian semula, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat itu, Hasan yang sedang berwujud babi hutan besar sedang berada di rumah salah satu warga. Baru saja berhasil membawa harta yang cukup banyak.
Namun, tiba-tiba ia merasakan rasa sakit yang luar biasa, seolah ada sesuatu yang membakar dan menusuk tubuhnya dari kejauhan. Rasa sakit itu semakin hebat, membuatnya meraung keras dengan suara yang menggelegar dan memekakkan telinga. Ia menyadari bahwa tubuh aslinya sedang diganggu. Dengan amarah yang meledak, ia memutar arah dan terbang melesat kembali ke rumahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Angin yang ditimbulkannya terasa seperti badai kecil, mengguncang pohon dan atap rumah di sepanjang jalurnya. Begitu tiba di depan rumahnya, ia melayang berputar-putar dengan cepat, mengeluarkan suara raungan yang mengerikan dan menakutkan. Matanya menyala terang seperti bara api, dan air liurnya menetes jatuh ke tanah menimbulkan bau busuk yang menyengat. Ia mencoba masuk ke dalam rumah, namun setiap kali mendekati pintu atau jendela, ia merasakan rasa perih dan panas yang luar biasa, seolah terbakar oleh api. Ia mencoba masuk dari atap, namun tetap saja tidak bisa. Rasa sakit di leher dan perutnya semakin menjadi-jadi, membuatnya meraung terus-menerus, terdengar hingga ke seluruh penjuru desa. Kasan yang berwujud babi ngepet itu semakin panik. Ia merasakan tenaganya mulai menyusut drastis, dan rasa sakit itu semakin tak tertahankan. Ia melihat ke arah timur, melihat langit mulai berubah warna menjadi kelabu samar, tanda bahwa fajar akan segera menyingsing. Ia tahu, jika ia tidak bisa masuk kembali ke tubuhnya sebelum matahari terbit, ia akan mati dan hancur selamanya. Ia menyerang dinding rumahnya dengan kekuatan yang dahsyat, mencoba menghancurkannya agar bisa masuk. Kayu-kayu dinding itu bergetar dan retak, namun tidak roboh sepenuhnya. Bau anyir dan asap yang keluar dari tubuhnya semakin pekat, membuat siapa saja yang melihatnya merasa mual dan takut luar biasa. Warga yang bersembunyi melihat pemandangan itu dengan jantung berdegup kencang, namun mereka tetap diam dan tidak berani mendekat. Mereka tahu, satu-satunya harapan adalah bertahan sampai matahari terbit, karena cahaya matahari adalah musuh terbesar makhluk gaib seperti dia. Saat kekacauan terjadi, Sutina yang selama ini tidur di kamar terpisah karena takut pada perubahan sikap suaminya, terbangun mendengar suara raungan yang mengerikan. Ia keluar kamar dan melihat pemandangan yang membuatnya hampir pingsan. Sosok babi hutan raksasa melayang di depan rumahnya, meraung kesakitan, dan di dalam kamar terbaring tubuh suaminya yang kaku dengan paku menancap di tubuhnya. Ia menangis histeris, berlari mendekati tubuh suaminya. "Apa yang terjadi? Kasan, suamiku!" teriaknya sambil menangis. Namun, saat ia melihat paku yang menancap dan mendengar suara raungan dari luar, ia pun menyadari kebenaran yang selama ini ia duga. Suaminya benar-benar menjadi babi ngepet yang meneror desa. Sosok babi ngepet itu mendengar suara istrinya, menoleh ke arahnya dan mengeluarkan suara yang terdengar seperti tangisan atau rintihan yang sedih, seolah memohon bantuan. Namun, ia tidak bisa mendekat karena rasa sakit yang menyiksa. Sutina hanya bisa menangis, merasa hancur melihat suaminya terjebak dalam kutukan yang mengerikan ini, dan menyadari bahwa ia juga telah kehilangan anaknya karena kesalahan suaminya. Langit di sebelah timur semakin terang, berubah menjadi warna merah jambu keemasan. Cahaya pertama matahari mulai menyembul dari balik punggung bukit, menyinari seluruh desa dengan cahaya yang lembut, namun memiliki kekuatan yang luar biasa bagi makhluk gaib. Begitu sinar matahari pertama menyentuh tubuh Kasan yang berwujud babi hutan, terjadilah perubahan yang mengerikan namun melegakan. Tubuhnya meledak dalam asap tebal berwarna hitam dan berbau sangat busuk. Ia meraung panjang dengan suara yang semakin lemah, lalu jatuh terhempas ke tanah dengan suara keras. Kulit dan bulunya langsung mengerut, menghitam dan membusuk dalam hitungan detik, menyusut menjadi tumpukan daging dan tulang yang membusuk. Sementara itu, di dalam rumah, tubuh Kasan yang terbaring juga mengalami nasib yang sama. Begitu sinar matahari masuk melalui celah jendela, tubuhnya bergetar hebat, lalu mengeluarkan asap dan bau busuk yang sama. Ia membuka matanya lebar-lebar, menatap kosong ke atas, mengeluarkan suara rintihan terakhir, lalu napasnya terhenti selamanya. Begitu matahari benar-benar terbit dan suasana menjadi terang, warga desa berani keluar dari tempat persembunyian mereka dan mendekati rumah Kasan. Mereka melihat pemandangan yang menyedihkan, namun menjadi akhir dari teror yang selama ini mereka rasakan. Di halaman rumah tergeletak tumpukan sisa wujud babi hutan yang sudah membusuk dan mengering. Sedangkan di dalam kamar terbaring tubuh Kasan yang sudah mati, dengan mata terbelalak dan wajah yang menunjukkan rasa takut serta penyesalan yang mendalam. Di samping tubuhnya tergeletak botol minyak hitam dan buku catatan Mantera yang sudah rusak, menjadi bukti nyata perbuatannya.
Semua harta yang didapatkan secara tidak wajar itu mulai berubah. Uang emas dan perhiasan berubah menjadi daun kering dan batu biasa. Tumpukan beras di lumbung berubah menjadi debu dan pasir. Tanah serta ternak yang dibeli dengan uang haram itu kembali menjadi milik pemilik sebelumnya secara alami, seolah mengembalikan apa yang bukan haknya. Kekayaan yang melimpah itu hilang seketika, meninggalkan rumah yang megah namun kosong dan hancur. Sutinah duduk di samping jenazah suaminya, menangis terseduh-seduh. Ia tidak hanya berduka atas kematian suaminya, tapi juga atas hilangnya anaknya yang tidak pernah ditemukan lagi. Ia menyadari bahwa kekayaan yang didapatkan dengan jalan terlarang itu hanya membawa kesengsaraan, bukan kebahagiaan. Ia ditinggalkan sendirian tanpa harta, tanpa keluarga, dan hanya memiliki kenangan pahit yang menyiksa hati. Warga desa pun merasa sedih dan prihatin, meskipun mereka juga merasa lega karena teror sudah berakhir. Mereka menguburkan jenazah Hasan secara sederhana. Tidak ada upacara yang mewah, hanya prosesi yang layak sebagai sesama manusia. Kuburannya dibuat di ujung pemakaman, terpisah dari kuburan warga lainnya, sebagai tanda bahwa ia telah melanggar aturan dan membawa bencana bagi desanya. Mbah Kromo pun tidak pernah terlihat lagi di daerah itu. Seolah setelah perjanjiannya selesai, ia menghilang tanpa jejak, meninggalkan Hasan yang sudah menjadi korban dari ambisinya sendiri. Setelah peristiwa itu berlalu, desa Karangasih perlahan kembali seperti sedia kala. Suasana yang tegang dan penuh ketakutan berubah menjadi tenang dan damai. Tidak ada lagi suara raungan, tidak ada lagi bau anyir, dan tidak ada lagi harta yang hilang secara misterius. Warga kembali bekerja dengan sungguh-sungguh, mengandalkan keringat dan usaha mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka menyadari bahwa hidup sederhana namun jujur dan tenang jauh lebih berharga daripada hidup mewah namun penuh ketakutan dan dosa. Rasa saling menghormati kembali terjalin dan tidak ada lagi yang meremehkan orang lain hanya karena harta yang dimilikinya. Nasib istrinya, Sutinah, yang ditinggalkan sendirian, hidup dengan sederhana dan dibantu oleh warga desa yang merasa iba padanya. Ia tidak lagi memiliki apa-apa selain pakaian di tubuhnya dan kenangan yang menyakitkan. Ia sering pergi ke makam suaminya dan ke tepi hutan tempat anaknya terakhir kali terlihat, berdoa agar jiwa keduanya mendapatkan tempat yang layak dan terbebas dari segala penderitaan. Ia hidup dalam kesederhanaan, bekerja membantu tetangga untuk mendapatkan makanan, dan selalu mengingatkan setiap anak muda di desa tentang bahaya jalan pintas dan keserakahan. Ia menjadi saksi hidup yang mengajarkan bahwa apa yang didapatkan dengan cara yang salah akan selalu membawa akhir yang buruk.